Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dilatul Husna dari kelompok B3 dengan NIM G0024156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau memaparkan video guna referat anatomi blok 1.3. Seorang pria 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri pada ulu hati atau epigastrium yang dirasakan terutama setelah makan, disertai rasa asam di mulut dan sulit menelan makanan padat. Ia juga mengeluhkan sering bersendawa. Pemeriksaan endoskopi menunjukkan adanya luka kecil pada mukosa esofagus distal dan bagian proksimal lambung, yang disertai dengan inflamasi. Dokter mendiagnosis pasien dengan gastroesophageal reflux disease atau GERD yang disertai dengan gastritis. Yang pertama, sebutkan organ-organ yang termasuk dalam traktus digestivus superior dan jelaskan fungsinya secara umum. Nah, untuk organ-organ dari traktus digestivus superior, yang pertama ada mulut atau cavum oris. Dia berfungsi sebagai mengunyah atau mastikasi, mencampur makanan dengan saliva, memulai pencernaan karbohidrat atau enzim amilase. Kemudian ada faring. Faring tuh yang di sini. Nah, faring ini dia berfungsi untuk jalur makanan dari mulut ke esofagus, berperan dalam menelan atau deglutisi. Kemudian ada esofagus. Esofagus itu dia yang panjang ini. Nah, dia tuh berfungsi untuk mengangkut makanan dari faring ke lambung melalui gerakan peristaltik. Kemudian ada lambung atau gaster. Lambung tuh yang ini. Nah, dia berfungsi pencernaan protein dengan asam lambung dan enzim pepsin mencampur makanan menjadi kimus. Kemudian ada duodenum, bagian proksimal. Duodenum itu yang dia ini bawah itu. Nah, dia berfungsi untuk menerima kimus dari lambung, menetralkan asam lambung dengan bikarbonat dari pankreas, memulai pencernaan lemak, karbohidrat, dan protein dengan bantuan enzim pankreas dan empedu. Kemudian yang kedua, jelaskan neurovaskularisasi dari organ-organ tersebut. Baik, untuk neurovaskularisasi dari mulut dan faring, vaskularisasinya dia arteri karotis eksterna melalui cabang-cabang seperti arteri lingualis dan arteri facialis. Untuk persarafannya, saraf motorik dia disaraf oleh nervus mandibularis V3 untuk otot-otot pengunyahan. Sensoriknya dari nervus trigeminus 5 atau V dan nervus glosopharyngeus 9. Esofagus, dia divaskulasasi bagian cervicalnya, cabang arteri tiroidea inferior, torakalnya cabang arteri esofageal dari aorta torakal. Untuk bagian abdominalnya arteri gastrica sinistra dan arteri phrenica inferior. Persarafannya dia saraf parasimpatisnya di nervus vagus, simpatisnya di plexus esophageal T1 sampai T10. Kemudian di lambung dia divaskularisasi cabang dari trunkus celiacus. Itu ada arteri gastrica sinistra dan dextra, curvatura minor, arteri gastroepiploica sinistra dan destra, curvatura mayor. Dan untuk persarafannya, untuk saraf parasimpatisnya dia di nervus vagus. Untuk simpatisnya ada di plexus celiac atau T6 sampai T9. Untuk neurovaskularisasi dari duodenum atau proksimal, dia divaskularisasi bagian proksimalnya hingga papila duodeni mayor, cabang dari arteri gastroduodenalis atau cabang arteri hepatica communis. Bagian distalnya cabang dari arteri mesenterica superior atau via arteri pancreaticoduodenalis inferior. Untuk persarafannya di parasimpatis oleh nervus vagus dan simpatisnya oleh plexus celiac dan plexus mesentericus superior dari T6 sampai T12. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan anatomi bagian yang mengalami gangguan dalam kasus di atas dan perannya dalam mencegah reflux gastroesofageal. Yang pertama ada esofagus distal dan sphincter esofagus bawah atau lower esophageal sphincter atau LES. LES adalah struktur otot melingkar di bagian distal esofagus yang mengatur aliran makanan ke lambung dan mencegah reflux isi lambung ke esofagus. Dalam GERD, LES kehilangan tonusnya sehingga asam lambung naik ke esofagus menyebabkan iritasi dan inflamasi.
Kemudian lambung proksimal. Mukosa lambung memproduksi lendir pelindung untuk melindungi dinding lambung dari asam lambung. Jika fungsi ini terganggu, dapat terjadi gastritis atau inflamasi mukosa. Kemudian yang ketiga ada peran anatomi dalam mencegah reflux. Seperti LS tadi, menjaga tonus untuk menutup lumen esofagus. Kemudian ada sudut His, sudut antara esofagus distal dan fundus lambung. Dia membantu mencegah reflux dengan membentuk mekanisme katup. Untuk diafragma, pilar-pilar diafragma itu dia membantu mendukung LIS melalui kontraksi eksternal. Nah, pada pasien dengan GERD atau dan gastritis, uh, untuk di duodenum. Nah, pencernaan awal. Duodenum memulai proses penyerapan nutrisi dan menetralisasi asam lambung yang keluar dari lambung. Untuk fungsi regulasinya, produksi hormon seperti CCK atau cholecystokinin dan sekretin mengatur pengosongan lambung dan mengurangi reflux. Ketidakseimbangan antara pengosongan lambung dan fungsi duodenum dapat meningkatkan tekanan di lambung, memperburuk reflux gastroesofageal. Nah, pada kasus ini, inflamasi lambung proksimal dapat mengganggu pengosongan lambung sehingga meningkatkan resiko reflux isi lambung ke esofagus. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.